Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belita Novalia Putri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada tugas 3. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba yang Anda pahami. Dasar hukum metode Bimba ada dua, yang pertama hak anak dan yang kedua teori belajar dalam psikologi pendidikan. Berdasarkan konvensi hak-hak anak PBB terdapat 10 hak. Salah satu hak anak yang sejalan dengan Bimba A-I-U-E-O adalah hak bermain dan hak mendapatkan pendidikan. Hak anak menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba karena fitrah anak terlahir sebagai pembelajar. Untuk menjadi pembelajar, maka harus menumbuhkan minat belajarnya. Teori belajar dari teori behavioristik yang digagas oleh Edward L. Thorndike pada tahun 1930 yaitu S.R. Bond Theory. Hukum-hukum belajar ada 3, yaitu the law of effect, the law of exercise, dan the law of rightness. Kedua, mengapa relawan Bimba A-I-U-E-O diwajibkan menerapkan fun learning di dalam proses membimbakan? Karena agar setiap anak dapat merasakan bahagia dalam proses belajarnya, sehingga anak menjadi senang belajar. Yang ketiga, mengapa relawan Bimba A-I-U-E-O diwajibkan menerapkan small step system dalam proses membimbakan? Karena agar mengetahui kemauan dan kemampuan masing-masing anak didiknya, sehingga dapat memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai. Yang keempat, mengapa relawan Bimba A-I-U-E-O diwajibkan menerapkan individual system? Karena anak berperan sebagai subjek belajar, artinya anak berperan aktif dalam proses bermain sambil belajarnya, sehingga motivator berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak. Yang kelima, bagaimana hubungan antara bahagia dengan fun learning? Ketika kita membimbakan dengan metode fun learning, maka rasa bahagia akan muncul dengan sendirinya kepada semua orang. Yang keenam, bagaimana hubungan antara metode Bimba dengan minat belajar? Metode Bimba tidak langsung mengajarkan materi secara paksa, tetapi berfokus menumbuhkan minat belajar terlebih dahulu. Karena anak yang sudah memiliki minat belajar akan dengan sendirinya mau belajar tanpa disuruh. Yang ketujuh, di antara ketiga metode utama Bimba, mana yang harus dicapai terlebih dahulu dan mengapa? Metode yang utama yaitu fun learning, karena agar anak merasakan bahagia dalam belajarnya, sehingga anak menjadi senang belajar. Sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkretnya. Ya, sudah, yaitu the law of effect atau sebab akibat. Contohnya, ketika motivator membimbing anak dengan cara yang menyenangkan, maka anak akan senang mengulang kembali kegiatan bermain sambil belajarnya. Yang kesembilan, ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba baik di Bimba A-I-U-E-O maupun di lingkungan keluarga. Ketika saya menerapkan metode Bimba di Bimba A-I-U-E-O, saya merasa senang karena bisa membimbakan anak-anak melalui berdialog, bernyanyi maupun permainan, sehingga anak pun merasa senang, antusias, dan juga bersemangat. Yang terakhir, apa dampak yang dirasakan jika seorang relawan Bimba tidak memahami metode Bimba? Dampaknya, ketika membimbakan tidak akan merasa nyaman dan juga diri sendiri dan anak tidak akan merasa bahagia. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.